Bagi gua orang-orang yang seperti itu, Habib seperti itu anak pungut, bukan anak bener. Boleh jadi asalnya dulu anak orang dipungut atau anak zina. Begitu aja selesai. Otak gua begitu konfirmasinya. Gitu. Sampai hari ini akhirnya kan minta Tengku kasih rekening. Nanti mau diganti rugi kepedihan hati saya. Gue kasih, dia minta rekening, gue kasih. Sampai sekarang seperak aja kagak, cuman minta doang. Ya artinya apa di sini yang gue simak? Mereka memang benar, habaib ini sangat meremehkan orang-orang yang bukan Ba'alawi. Di mata mereka kita ini kambing. Tapi apakah semua seperti itu? Bisa jadi semua, bisa jadi sebagian. Tapi fakta di lapangan rata-rata begitu. Biarpun berjubah, tetap di mata mereka kita ini ahwal. Ahwal itu berarti bukan bibi. Kalau kata-katanya bibi, tapi faktanya nggak ada kemuliaan. Ya, tapi Habib-Habib yang ada di sini nih harus kita curigai. Apakah benar anak asli atau anak TKW yang jadi Habib? Nah kita nggak tahu. Nasab kan bisa di sekarang. Gitu. Ini kejujuran hati gue ngomong, bukan kebencian. Makanya Habib-Habib pakai otak sikit dengan ilmu yang saya miliki. Iya. Dan saya tidak membela nasab Habib, enggak. Ingat itu. Karena Habib ini bisa palsu. Iya. Bisa anak pungut jadi Habib. Gitu loh. Gitu loh. Tapi pertanyaan saya sekarang, ada nggak Habib yang membela saya? Ada nggak Habib yang membela saya di ketika saya benar? Gitu pertanyaannya. Ada nggak yang rela membela saya di ketika saya berjalan di atas garis kebenaran? Ya, lalu ada sesuatu masalah, mereka membela saya sampai mati. Mati-matian bahasanya. Nggak juga. Ente pernah nggak datang ke seseorang, marganya Alkaf, kita dari telepon pagi gini live begini, ente main ke tempat anak, ya kan? Insya Allah anak sambut antum, anak tunggu antum. Ya khair, mancingnya di sono. Oke, datang, bawa mobil datang. Sampai di sana, aneh diusir. Ajib nggak? Maksudnya gimana? Sampai ke sana gue udah nggak beliin makanan buat dimasak bareng-bareng, gitu kan? Ujungnya gue diusir, disuruh pulang. Sama siapa? Sama yang punya rumah yang ngundang gue datang pulang, yang ngundang gue ke rumahnya. Sobtoh kali itu mah Tengku bercanda lah, kali itu. Sobtoh bagaimana Sobtoh? Masa Sobtoh suruh orang pergi kita pergi? Gue pergi langsung. Beneran, maksudnya beneran. Beneran, saksi banyak kok. Ini mohon maaf nih Bang Kori, saya bukan merosting Bang Kori malam ini. Malah justru saya itu sayang, kasihan sekali sama Bang Kori. Untuk bergabung dengan Kiai Imad mungkin mustahil itu. Udah gabung aja ke TJ gitu. Cup, abang ganteng gitu. Kira-kira beberapa hari yang lalu TJ ketika live pernah nggak menyebut kata keledai? Pernah. Kira-kira TJ bilang nggak? Kita tunggu aja ntar lagi. Dan ingat ya, tunggu aja ntar lagi si Kori bakal ditendang. Belum pun lama habis gua ngomong itu, jangan main-main kau sama abang jelek ini. Jadi kita mulai pembahasan Bang Kori dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita goreng Bang Kori ya. Maaf ya Bang Kori ya, saya bukan merosting malam ini. Saya kasihan kalau lagi ngelihat ayam habis disembelih ya, saya nggak mungkin menembaknya lagi. Ataupun kambing habis disembelih nggak mungkin saya jerat lagi kakinya. Mungkin kalau gerombolan para Habib dan juga gerombolan para mukibin itu akan melakukan hal yang seperti itu. Kalau TIJ tidak. TIJ tidak setega itu. Tidak mungkin tidak kalau diperlukan gitu. Bagi gua orang-orang yang seperti itu, Habib seperti itu anak pungut, bukan anak benar.
Boleh jadi hasil. Na'udzubillahi min dzalik. Mulutmu Kori. Bagi gua orang-orang yang seperti itu, Habib seperti itu anak pungut, bukan anak bener. Boleh jadi hasil asalnya dulu anak orang dipungut atau anak zina. Orang yang orang tuanya tidak menikah, punya anak, nggak serta-merta anaknya itu perilakunya seperti itu. Atau berperilaku buruk. Kadang-kadang anak yang disembelih sapi, gajah, kambing, onta, tapi nggak punya etika, nggak punya, apa ya, nggak punya adab gitu. Tapi kamu nggak boleh ngomong gitu, Kori. Baik menang, karena gue tagay yang adat. Lagian pun kau ngaku sebagai teku, orang ganteng, ya kan? Bukan cucu Panglima Tibang. Padahal aku tahu kau itu cucu Panglima Tibang. Kau aja malu. Kalau kau bukan cucu Panglima Tibang, ngapain kau bantah? Kau takut ketahuan gitu kalau kau cucu Panglima Tibang. Mau ku tunjukkan buktinya? Hah? Udahlah cukup di situ ya. Kau lagi seteres sekarang ya kan? Secara fisik mirip. Secara haplogrup sama. Terus bukti apa lagi yang harus kutunjukkan? Hah? Kalau kau bilang kau di Pasai, di Aceh Utara, Pangtibang itu bukan Aceh Utara pengaruhnya. Ya bukan. Tapi kalau namanya cinta, di zaman kolonial pun, orang dari ujung kulon sana, bisa sampai ke ujung Pacu Aceh. Ujung kulon Jawa Barat sana, bisa sampai ke ujung Pancu Aceh gitu. Kalau udah cinta, ini urusan sarungan nih. Ya kan? Mana tahu mungkin anak selirnya gitu kan. Jadi kalau memang fitnah, nanti kubuktikan kau yang hancur. Gitu. Ya. Anggap aja bukan. Ya, bukan ya kawan ya, bukan cucu Panglima Tibang Kori. Begitu aja selesai. Otak gua begitu konfirmasinya. Ya, kalau otak lu begitu nggak bisa konfirmasi seperti itu. Itu ilmiah dari mana, kambing? Kau mengatakan habaib yang seperti itu, yang tidak menghargai kau, itu anak zina. Atau dengan kata lain, anak bajing. Atau dengan kata lain, anak haram gitu. Anak bajang kalau di sini. Anak bajing. Itu nggak boleh, nggak ilmiah itu. Kau pernah lihat? Bapak dia dengan mak dia itu tidur bareng tanpa pernikahan. Kan enggak. Kau tahu dari mana? Itu kagak ilmiah itu Kori. Masa kau bilang itu kau punya data ilmiah yang siap melawan tesis Kiai Imad ketika kau sedang berbahagia, ketika diberikan oleh-oleh, ketika dipuji-puji, ketika disanjung-sanjung oleh para mukibin dan habaib. Ya kan? Itu ilmiah versi Habib kalau kayak gitu. Halu. Nggak boleh. Nggak boleh kita mengatakan, ya kan, seseorang itu anak haram tanpa ada data. Sekalipun kita punya data, nggak boleh membeberkan itu di media sosial. Itu su'ul adab. Nggak boleh, Kori. Itu attitude. Itu kode etik. Kode etik siapa? Saya mengatakan di sini kau kan ngaku sebagai zuriyah daripada ulama Aceh. Zuriyah daripada orang yang bermarga Al-Qursyashi. Orang yang bernasabkan bangsawan. Orang yang menasabkan bangsawan tidak ada yang ngomong seperti itu ketika dia kecewa ataupun ketika dia senang. Nggak boleh. Itu rahasia. Aib. Aib itu nggak boleh. Tapi kalau TJ ngomong begitu boleh nggak? Boleh, tapi TJ nggak mau. Kenapa TJ boleh? Karena TJ bukan bangsawan. TJ jelek. Maka nggak ilmiah. Nah, kau mengatakan bangsawan Aceh itu ganteng-ganteng, nggak ada yang jelek kayak TJ. Nggak ada yang pesek kayak TJ. Itu Teguh Umar. Pesek itu. Kau mau membatalkan nasab Teguh Umar?
Biar ku cukur jembut kau, jenggot kau. Nggak boleh begitu kawan ya. Kalau ngaku-ngaku dari Aceh, gua nggak malu sih punya orang seperti kau di Aceh. Cuman jangan seperti itu. Jangan kau ngaku-ngaku sebagai keturunan daripada Tengkusi di Pasi, ngaku-ngaku sebagai orang yang bermarga Al-Kursyasyi, sebagai orang Pasai. Omongan kau kayak gitu. Macam bibir pantai. Kadang begini, kadang begitu. Angin kencang, kadang sesekali. Kadang-kadang nggak ada angin, tenang. Nggak boleh begitu. Ini abang, adikmu mengingatkanmu bang. Walaupun adikmu ini tidak tampan. Ya, nggak boleh. Dengar kau nih. Itu sama seperti keledai bawa kitab. Keledai itu memang bawa kitab dia kemana-mana. Karena dititipkan ke dia. Misalnya ada seorang kiai, ada seorang ustadz, ada seorang habib menitipkan kitab-kitab di punggungnya keledai, sementara keledai itu nggak paham isi kitabnya. Seperti kau ini, ya. Aku bisa melihat bagaimana stresnya kau melalui mata kau dan warna muka kau sekarang. Di baru-baru kau berkhianat kepada Kiai Imad, kepada teman-teman yang selama ini telah lama berjuang dengan iming-iming harta, tahta, dan wanita. Ternyata sampai sana jadi kambing congek kan kau. Laki-laki sejati itu apalagi bangsawan, tidak pernah dia mengeluh di media sosial terkait perilaku orang lain terhadap dia, kalau dia berperilaku buruk juga. Ini edukasi nih. Ya, kalau kita berlaku tidak adil, berlaku dolim kepada orang lain dengan mengatakan klan seseorang, suku seseorang jahanam, kalau kita dijahanamkan oleh orang itu, kita nggak boleh berkecil hati. Itu resiko daripada mulut kita yang nggak bisa kita jaga. Iming-iming terlalu besar, semangat yang menggebu-gebu. Kita musuhi teman-teman satu barisan kita. Kita fitnah teman-teman satu barisan kita. Kita fitnah orang-orang yang pernah nolongin kita. Na'udzubillahi min dzalik, orang seperti Bang Qori tampan. Kan hilang tampannya kalau udah kayak gini. Hilang kan? Kalau sempat saya seperti ini, bukan cuma tampan hilang, tampang pun hilang, nggak punya muka. Ya kan? Nggak boleh seperti itu Bang Qori. Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ngaku orang Aceh, ngaku orang Samudra Pasai, ngaku orang intelektual, ngaku orang pondok, ngaku ustadz, ngaku ulama Aceh, ngaku sayyid, ngaku habib, ngaku teku, ngaku tengku. Nggak boleh seperti itu. Bang Qori. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Bang Qori jangan marah. Ini masukan yang sifatnya membangun. Move on, bangkit. Wake up. Nggak boleh, ini jadi pelajaran untuk kita ke depan. Kita mau, makanya konsultasi sama TIJ kalau mau tenar di media sosial gimana. Jangan mengatakan, oh Habib Habib ini anak di luar nikah. Mereka ini nggak nikah. Mereka ini anak TKW. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, kau kalau memang ahli nasab, bahas nasab. Kita boleh membahas nasab Rasulullah yang memang melenceng, yang tidak sesuai dengan keasliannya gitu. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Nah, tentu yang mengerti seperti Bang Qori, udah ngerti tampan lagi. Saya udah membayangkan Bang Qori itu nggak lama bersama Habib ganti gigi biar lebih tampan, kan bekas dipijak gajah dulu, mukanya penyok dulu, sama kayak sampai sekarang penyok sekalian giginya. Kemudian saya pikir Bang Qori itu udah jarang buka kacamata hitam gitu, sambil ada minuman di dalam mobil gitu, mobil yang ada lampu-lampunya gitu. Saya pikir gitu, saya nunggu-nunggu gitu. Tapi hati kecil saya berkata, Bang Qori sudah meramah bahasa Aceh itu apes.
suka meramah Bang Kori Tamfan, gue pikir. Sudah apes nih orang, gue pikir. Karena aku udah feeling Bang Kori itu bakal ditendang. Gempa ya. Udah aku pikir, gempa-gempa aja lah. Sibuk kali kau orang lagi live gempa pun. Kenapa? Gara-gara aku nggak cinta Habib, gempa. Gempa lah kau, goyang kau. Maaf. Gempa sama saya kan sama-sama makhluk Allah. Jadi seperti itu Bang Kori. Nah, ya kan? Seperti itu. Kita jangan curhat kayak perempuan itu. Kayak perempuan habis ditalak malam lebaran. Pernah lihat perempuan, seorang laki-laki mentalak istrinya di malam lebaran. Kebetulan istrinya kurang iman. Dia tuh suamiku. Tega-teganya dia. Setelah kuserahkan apamku, ditalak aku malam lebaran. Orang lagi takbiran. Saya malah diusir dari rumah. Sambil menggendong anak, membawa koper. Rambut acak-acakan, pakai daster putih. Orang mau nolong nggak berani, dikira kuntilanak. Begitu juga Bang Kori, bapak-bapak yang ditalak sama Habib, yang diusir sama Habib, hujan-hujan, petir, ya kan? Udah gigi nggak punya, brewokan, siapa yang mau nolongin? Mending cewek tubrut, langsung banyak relawan. Para mukibin mungkin siap menampung. Ala kulihal, kita dengar lagi curhatan Bang Kori. Ini orang paling bodoh yang pernah aku kenal, yang ngaku-ngaku dari Aceh, ngaku-ngaku bangsawan, ngaku-ngaku Sayyid. Sampai sekarang seperak aja kagak, cuma minta doang. Ya. Artinya kau di PHP-in. Makanya kalau kita bulo itu rakus. Kalau kita suka sama duit orang kayak gitu kita dibuat. Disitulah kita sebagai orang, sebagai bangsawan, kita tunjukkan kita bangsawan. Aku Kori, jangankan diminta nomor rekening, diiming-imingi duit seperti itu. Duit aja dikasih ke gua, di depan umum, kulempar itu duit ke muka dia. Nih ingat teman-teman yang bisnis sama aku. Jangan pernah ngasih duit dalam bentuk gepokan, cash kepada aku. Walaupun itu hak aku. Misalnya hasil kerja, hasil dagang gitu, hasil bisnis, minimal pakai amplop, sodorkan lewat bawah meja atau TF aja. Itu salah satu bukti cara dari seorang bangsawan. Misalnya ada orang mau bayar hutang ke aku lagi duduk ngobrol, datang dia, disodorkan duit. Itu duit itu semua aku lempar ke muka dia. Aku orangnya bukan temperamen, memang begitu prinsip. Itu yang dicontohkan bapakku dulu. Bahkan darahnya kan mengalir. Cara dia kan mengalir sama aku. Gitu Bang Kori. Itu namanya kau nggak dihargai. Kau nggak punya harga diri. Siapa yang akan menghargai orang nggak punya harga diri? Dan kisah kau ini sama seperti kisah Pang Tibang. Makanya aku bilang, kau itu cucu Pang Tibang. Kalau orang Aceh bilang kau cucu Pang Tibang, bukan berarti kau bernasab ke Pang Tibang. Tetapi kejadian ini menunjukkan kayaknya kau memang betul nasab dia. Kalau kau bangsawan Aceh, misalnya ada orang bilang, kau itu cucu Pang Tibang, itu bukan berarti kau tercipta dari sperma Pang Tibang. Tetapi kau itu pengkhianat. Maksudnya, masa ngaku bangsawan Aceh tapi nggak paham itu. Pang Tibang itu sebagai ikon pengkhianatan. Pengkhianat yang pertama kali di Aceh itulah Pang Tibang, kakek kau. Panglima ditibang. Dengar baik-baik nih.
Kalau aku bilang, kasihan deh lo, Kori, gitu loh. Mana gitu lohnya? Kita jangan kemaruk. Kita jangan gampang percaya terhadap janji-janji manis. Kau kan tertipu oleh janji manis. Kayak perempuan pergi selingkuh dengan laki-laki yang katanya kaya. Yang katanya setia. Yang katanya lebih dari laki-laki yang kau miliki. Setelah kau diusir dari rumah, kau tidak diterima lagi oleh suami kau, kemudian kau dapat laki-laki yang belangsak, lebih belangsak dari yang sebelumnya. Lebih buruk, lebih busuk dari yang sebelumnya. Makanya aku bilang kau sama Kiai Imat, si Kori itu kalau di Aceh dibilang anak bajing roh akhirat. Anak haram di hari akhirat. Itu majas ya. Terkatung-katung. Ke langit nggak nyampe, ke bumi nggak nyampe.